Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kami berempat akan melakukan sesi debat terkait pemikiran filsafat politik dari kedua tokoh yang sudah kita pelajari ini, Thomas Hobbes dan juga John Locke. Saya Gerald Sbegi dengan Nima Aisyah dan rekan saya Nama Lepian Gulianto, dengan Imakir 147. akan mewakili dari sisi pihak Thomas Hobbes dan juga saya Muhammad Kamil, Imakir 140 dan juga rekan saya Salha dengan Imakir 156 akan mewakili John Locke pada debat kali ini. Oke teman-teman, jadi sebelum kita masuk ke dalam sesi debatnya, kita akan ada sedikit pengantar agar kita dapat memahami betul bagaimana dinamika dari debat ini nanti. Jadi sedikit pengantar, tema debat kita kali ini adalah antara dua pemikir zaman Renaissance ya, antara Hobbes dan juga Locke, John Locke, Thomas Hobbes dan juga John Locke. Nah, di antara dua pemikir ini tuh benar-benar saling kontradiktif pemikirannya, yang dimana Locke itu sangat optimis terhadap state of nature manusia, sedangkan Hobbes itu sangat pesimis. Ya betul, kurang lebih yang udah disampaikan Ical. Jadi saya tuh kurang lebih bakal bahas sedikit banyaknya konsep dari kedua tokoh ini, mulai dari state of nature-nya, terus itu konsep kontrak sosial, tujuan negaranya, sampai bagaimana seorang pemimpin itu harus menjalankan sebuah pemerintahan. Sampai yang akhirnya nanti kita bakal coba untuk kontekstualisasikan pemikiran dari kedua tokoh ini ke konsep ke keadaan yang ada di Indonesia, yaitu pada masa Orde Baru. Kayak gimana pada pemerintah pada masa Orde Baru dilihat dari sisi pemikiran Thomas Hobbes dan juga John Locke. Kurang lebih sih segitu aja sih. Silakan dinikmati debatnya. Siap. Hobbes mulai dari keadaan alami, yaitu saat manusia hidup tanpa pemerintahan dan tanpa hukum. Ia menyebut keadaan itu sebagai bellum omnium contra omnes, atau perang semua melawan semua. Nah, setiap orang hidup dengan rasa takut, mencurigai tetangga, bersiap menyerang lebih dulu agar tidak diserang. Nah, dalam kondisi seperti ini, kata Hobbes, itu hidup manusia adalah solitary, birth, nasty, brutish, and short. Karena itu, manusia harus menyerahkan kebebasannya kepada satu kekuasaan tertinggi demi bertahan hidup. Tapi, Locke tidak melihat manusia seburuk itu. Dia percaya, bahkan tanpa negara pun manusia memiliki hukum alam, yaitu kemampuan untuk membedakan benar dan salah. Mereka bisa hidup dalam harmoni karena kesadaran moral, bukan karena rasa takut pada kekuasaan. Tapi salah, Anda itu nggak realistis. Coba deh, sekali aja buat realistis. Anda tuh harus sadar bahwa sifat dasar manusia itu dasarnya itu emang egois. Nih ya, saya coba sebutin. Perang, konflik, lalu ada kekerasan. Itu tuh sebenarnya bukan karena kurangnya hukum, tapi kan sifat dasar manusia emang itu egois. Jadi, untuk menghindari hal itu, manusia itu perlu struktur otoritas yang kuat, yaitu namanya negara. Enggak. Saya seorang setuju dengan Anda, Gerald. Masalahnya nih, realisme tanpa kepercayaan pada moral itu bikin kita sinis jatuhnya. Waktu ngelihat manusia tuh punya potensi untuk jadi baik. Kekuasaan tuh seharusnya ngebantu menumbuhkan moralitas, bukan buat nakut-nakutin rakyat biar tunduk. Kalau misalnya buat nakut-nakutin rakyat tuh, itu namanya bukan moralitas. Tapi, kalau kita hanya berharap pada moral, siapa yang menjamin semua orang berpikir sama? Hukum tanpa penguasa hanya kata-kata kosong. Hobbes ingin mencoba kekacauan dengan membentuk Leviathan, yaitu kekuasaan yang besar, tak terbagi, dan disegani. Tapi, Leviathan itu bisa berubah menjadi monster juga kan? Negara kuat tanpa batas bisa menjadi sumber ketakutan baru. Bagi Locke, ketertiban sejati bukan hasil dari rasa takut, tapi dari rasa percaya antara rakyat dan penguasa. Nah, sama, Anda kan tadi udah bilang, kalau misalkan ketertiban itu timbul karena rasa percaya antara rakyat dan penguasa. Nah, ini tuh sejalan sama kontrak sosialnya Hobbes. Dia itu udah bilang, kalau misalkan kontrak sosial itu terjadi karena rakyat dan penguasa itu sepakat untuk membuat perjanjian, yaitu pada ketika rakyat memberikan setengah dari hak alami mereka kepada penguasa. Tujuannya agar penguasa ini bisa memberikan keamanan terhadap rakyat. Nah, bentuk penguasa ini bisa bentuk raja, negara, atau otoritas tertinggi. Jadi, setelah rakyat itu memberikan keadaan alamiah mereka itu tunduk sepenuhnya kepada penguasa, bukan supaya mereka itu benar-benar tunduk tidak melawan gitu ketika penguasa zolim, tapi untuk mencegah masyarakat ini tuh kembali ke keadaan alamiahnya mereka, yaitu kekacauan. Penguasa ini tuh berusaha untuk meminimalisasi hal itu.
Nah, itu dia Gerald. Di situ tuh letak kecacatan dari teorinya Hobbes. Nih, saya jelasin ya. Kalau rakyat tuh nggak punya hak untuk melawan, nah, penguasa tuh bisa berbuat sesuka hati. Nah, Locke itu menolak ide kekuasaan mutlak karena kontrak sosial adalah perjanjian dua arah. Rakyat tuh nggak beri mandat, negara tuh ngasih perlindungan. Kalau negara gagal melindungi hak rakyat, kontraknya bisa batal. Tapi apa jadinya kalau misalkan setiap kali rakyat tidak puas, mereka boleh mengganti penguasa. Nah, negara akan terus berganti, jadi nggak stabil dong. Nah, Hobbes menganggap ketaatan adalah harga dari keamanan. Lebih baik tunduk pada penguasa yang keras daripada hidup dalam ketidakpastian yang menakutkan. Tapi Levi, John Locke tidak berbicara tentang pemberontakan tanpa alasan. Ia berbicara tentang tanggung jawab moral rakyat. Ketika penguasa melanggar prinsip keadilan, itu bukan bentuk anarki, tapi bentuk kesadaran politik. Salah. Anda itu terlalu naif. Anda itu nggak sadar bahwa kesadaran politik itu nggak cukup. Ini tuh udah kayak yang pernah dijelasin sama Hobbes, bahwa kesadaran politik itu nggak cukup karena ketika kesadaran itu cuma tumbuh, itu nanti bisa malah menimbulkan konflik gitu. Contohnya yang kayak terjadi di zamannya Hobbes, itu tuh memang terjadi konflik antara raja sama parlemen. Jadi kekuasaan itu menurut Hobbes itu nggak boleh lagi, tapi cukup untuk negara aja satu supaya nggak terjadi kekacauan gitu loh. Kalau dari yang tadi Anda jelaskan, Gerald, Hobbes tuh emang ya, saya tahu emang tuh Hobbes lebih pentingin kalau yang penting negara tuh berdiri dan stabilitas terjaga. Tapi kalau kayak gitu apa gunanya negaranya berdiri kalau manusia itu dalam ketakutan? Nah, Locke tuh percaya kalau kebebasan yang dijaga oleh hukum tuh pasti lebih berharga daripada keamanan yang lahir dari paksaan. Itu jelas. Enggak gitu. Hobbes tuh menegakkan kalau misalnya hukum adalah perintah penguasa. Nah, tanpa negara, hukum tuh nggak punya kekuatan. Jadi, hanya penguasa yang sah yang dapat memastikan keadilan ditegakkan. Itulah sebabnya negara menjadi sumber hukum karena dia memiliki kekuasaan untuk memaksa ketaatan. John Locke membalik logika itu. Hukum bukan alat penguasa, tapi pembatas kekuasaan. Negara dibentuk untuk melindungi hak manusia, bukan untuk menghapusnya. Bila hukum hanya menjadi alat kekuasaan, maka hukum kehilangan moralitasnya. Tapi salah, misalkan lagi dalam kondisi genting kayak perang atau bencana, nah hukum itu nggak boleh terlalu membatasi negara. Kenapa? Yang ditakuti itu nanti negara nggak bisa berlaku efektif dan juga efisien. Jadi hukum itu boleh memang ada, tapi nggak boleh terlalu membatasi. Itu bisa nanti malah membahayakan keseluruhan warga negaranya gitu. Stabilitas terus, Gerald. Come on, efisiensi itu bukan segalanya. Sejarah tuh udah ngasih contoh banyak banget dimana tuh efisiensi tuh berubah jadi kediktatoran. Ya, Locke tuh emang nekenin bahwa pemisahan kekuasaan yang dimana tuh ya dari pemisahan kekuasaan ini ngebuat kediktatoran tuh minim. Nah, kan ya yang udah jelasin tadi apa pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan federatif. Nah, itu tuh untuk menjaga negara tapi tetap kuat, tapi tidak tiran. Tapi, realitas itu tidak sesederhana itu. 3 kekuasaan yang saling tarik-menarik saling membuat negara lemah. Nah, Hobbes hanya ingin satu suara yang pasti, yaitu otoritas yang tidak terbagi, agar hukum itu benar-benar ditaati. Negara yang kuat tidak harus menakutkan. Dia tetap dihormati karena adil, bukan karena rakyat takut padanya. Tapi sama, yang Anda bilang itu nggak seburuk itu kok dari Hobbes. Anda itu bilang bahwa negara itu harusnya dihormati karena adil dan bukan takut. Tapi Hobbes tuh punya pandangan yang berbeda. Dia tuh bilang bahwa negara itu ditakutin. Sebenarnya itu tujuannya simple, untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dari rakyatnya. Ketika hal itu tercapai, maka sebenarnya tujuan dasar dari sebuah negara yaitu menciptakan keamanan dan kestabilan itu tuh sudah tercapai. Enggak. Tapi bagi Locke, tujuan negara tuh jauh lebih tinggi, melindungi hak alamiah manusia, yang dimana tuh hak untuk hidup, kebebasan sama kepemilikan. Negara tuh bukan cuma jadi penjaga keamanan, tapi melindungi martabat manusia. Tapi, kebebasan tanpa batas itu hanyalah awal kehancuran. Kalau misalnya semua orang menafsirkan kebebasan sesuai kepentingannya, maka hukum itu akan kehilangan arah. John Locke itu tidak bicara tentang kebebasan tanpa hukum. Dia bicara tentang kebebasan di dalam hukum, di mana hukum dibuat untuk melindungi, bukan menindas.
kami sadar bahwa negara dengan penguasaan besar itu memang berisiko, tapi setidaknya itu memberi kepastian. Karena menurut lo, hal yang paling sederhana dan dibutuhkan manusia adalah dia itu ingin manusia itu tidur di malam hari tanpa harus khawatir terhadap sesamanya. Tidur tenang karena takut dibawakan kekuasaan. Itu buat kedamaian, itu ketundukan. Negara yang adil tuh justru memberi rakyat keberanian untuk bersuara, bukan membungkamnya. Nah, kalau misalkan kita melihat masa Orde Baru, sebenarnya situasinya sangat sejalan dengan apa yang digambarkan oleh Thomas Hobbes. Nah, yang di dalam karyanya yaitu Leviathan. Nah, Hobbes itu memulai pemikirannya dari pandangan pesimis terhadap sifat dasar manusia, bahwa manusia itu pada dasarnya hidup dalam keadaan penuh ketakutan dan saling mencurigai. Nah, ia tuh menyebut kondisi itu sebagai bellum omnium contra omnes. Nah, perang semua melawan semua. Nah, dalam kondisi seperti itu, manusia tidak bisa hidup tenang, tidak bisa mempercayai satu sama lain lah. Maka satu-satunya jalan agar hidup dengan aman adalah menyerahkan sebagian kebebasan kepada penguasa yang kuat. Nah, dalam konteks sejarah Indonesia, kita tuh bisa melihat masa pasca 1945 sebagai periode penuh kekacauan, kayak ada konflik politik, perebutan kekuasaan, dan ketegangan ideologis antara kelompok nasionalis Islam dan komunis lah. Nah, dalam situasi semacam itu tuh, kehadiran Soeharto dan Orde Baru bisa dipandang sebagai wujud nyata dari Leviathannya. Sosok yang berperan menjaga keteraturan, kayak mengakhiri kekacauan dan menciptakan stabilitas nasional. Hobbes percaya kalau misalkan lebih baik memiliki penguasa yang kuat, tapi bisa menjamin keamanan, daripada hidup dalam kebebasan, tapi itu dipenuhi rasa takut dan kekacauan. Nah, saya setuju banget tuh sama yang Levi bilang barusan, bahwa Hobbes itu memang menekankan bahwa keamanan itu memang ada kebutuhan paling dasar yang dibutuhkan sama manusia. Kenapa? Karena tanpa keamanan semua itu cuma menimbulkan yang kebebasan, keadilan, bahkan ekonomi itu tuh nggak jadi sesuatu yang berarti gitu. Lalu pemerintahan Orde Baru itu memang dianggap yang kita tahu otoriter lah. Tapi oleh sebagian orang juga kita nggak bisa menutup mata bahwa pada masa Orde Baru itu bisa membawa kita pada masa stabilitas yang berakibat pada pembangunan gitu, yang cukup signifikan. Kita coba aja lihat keberhasilan yang mencapai pada masa Orde Baru, yaitu kayak program Saya Pelita, terus Impres Desa Tertinggal, dan masih banyak lagi gitu. Nah, semua itu tuh nggak bisa tercapai tanpa adanya stabilitas politik yang tercapai. Bayangin deh, kalau misalkan saat itu keadaannya chaos bebas seperti yang diinginkan loh, itu tuh nggak bakal tercapai tuh yang kayak saya bilang barusan terkait pencapaian masa Orde Baru. Nah, Hobbes itu juga mengingatkan sekali lagi bahwa yang kebebasan yang nggak terkendali itu pada akhirnya justru bisa menghancurkan manusia atau negara itu dari dalam. Coba bayangin, ya kalau setiap orang itu merasa bebas untuk menentang pemerintah atau aturan yang ada, itu tuh malah bahaya, karena pada akhirnya itu mengakibatkan kerugian buat masyarakat itu sendiri. Nah, Orde Baru misalnya satunya, walaupun dia bisa dibilang keras, tapi Orde Baru itu berhasil menjamin stabilitas untuk Indonesia. Bahkan Indonesia sudah diatur ke dalam yang namanya itu perang saudara kayak negara-negara lain di Asia Tenggara pada saat itu. Nah, ini tuh sejalan sama teori alamiahnya Hobbes. Lalu sudah jelas posisi kami di sini bahwa menurut kami pengorbanan sama yang manusia dimiliki, yaitu keadaan alamiah yang untuk diberikan kepada penguasa itu merupakan harga yang wajar. Jadi mereka itu memberikan hak alamiah mereka kepada penguasa untuk diberikan keamanan dan stabilitas sebagai timbal balik. Saya sangat memahami pandangan Hobbes, tapi maaf, saya harus berbeda pendapat. John Locke justru memiliki pandangan yang sangat kontras dengan. Menurut Locke, manusia tidak hidup dalam ketakutan atau kekacauan secara alami. Sebaliknya, manusia memiliki akal budi dan moral alami yang membuat mereka mampu hidup berdampingan dengan damai. Locke berpendapat bahwa hakikat manusia adalah rasional dan bermoral. Mereka memiliki hak-hak dasar yang tidak boleh diganggu-gugat, hak hidup, kebebasan, dan hak milik. Pemerintah dibentuk melalui kontrak sosial, bukan untuk menakut-nakuti rakyat seperti Leviathannya Hobbes, melainkan untuk melindungi hak-hak alami manusia itu sendiri. Kalau kita lihat masa Orde Baru, justru yang terjadi adalah pelanggaran terhadap hak-hak dasar itu.
Rakyat tidak bebas berbicara, menjadi kontrol ketat, partai politik dibatasi hanya 3, dan banyak orang ditangkap tanpa proses hukum yang jelas. Lo pasti akan mengatakan bahwa kontrak sosial antara rakyat dan penguasa telah dilanggar. Karena begitu, pemerintah tidak lagi melindungi hak rakyat, melainkan menindas mereka. Maka pemerintah itu telah kehilangan legitimasi. Saya ingin mengelaborasi dari pandangan teman saya, Talha, tentang pandangan Locke. Nah, Locke tuh tidak hanya bicara soal perlindungan hak, tapi juga tentang hak rakyat untuk menolak kekuasaan yang menindas. Nah, dalam karyanya Locke yang bertajukan Two Treatises of Government, Locke tuh menegaskan bahwa apabila penguasa melanggar kontrak sosial, maka rakyat tuh memiliki hak untuk mengganti atau menggulingkannya. Nah, selama Orde Baru, kekuasaan Soeharto tuh sangat panjang, lebih dari 3 dekade, dan hampir tanpa kontrol dari rakyat. Versi oposisi itu dibungkam, kebijakan publik tuh nggak bisa dikritik. Itu menunjukkan bahwa persetujuan rakyat yang menjadi kontrak sosial sudah diabaikan. Nah, jika kita lihat dari kacamata Locke, reformasi sosial apa tuh bukan sekedar peristiwa politik, tapi sebuah kebenaran filosofis. Rakyat tuh akhirnya menuntut kembali hak-hak yang telah dirampas, hak untuk berbicara, berkumpul, dan demokrasi untuk memilih pemimpin mereka sendiri. Nah, waktu menyebutin sebagai tindakan sah secara moral, rakyat tuh menolak kekuasaan, tidak lagi mewakili kepentingan mereka. Bagi kami, kebebasan tuh bukan ancaman. Bagi negara, justru kebebasan itu adalah napas kehidupan politik yang sehat. Tapi kita harus realistis. Tanpa kekuasaan yang kuat seperti Orde Baru, Indonesia itu bisa aja kembali kacau. Tuh, coba lihat aja pasca reformasi. Muncul konflik etnis, separatisme, dan korupsi juga di mana-mana. Kebebasan tanpa kendali kayak membuat banyak orang menggunakan demokrasi untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Nah, Hobbes tuh pasti bakal bilang kalau misalnya manusia butuh aturan keras, karena kalau enggak, naluri egoisnya akan muncul dan menghancurkan tatanan sosial. Saya nggak menyanggah kalau kebebasan bisa disalahgunakan, tapi itu bukan alasan untuk mematikan kebebasan sama sekali. Justru karena rakyat gak diberi ruang berpikir dan mengkritik, mereka akhirnya hidup dalam ketakutan. Hobbes mungkin menyebut itu sebagai keamanan, tapi sebenarnya rakyat hanya diam karena takut, bukan karena aman. Locke percaya bahwa kebebasan yang diatur oleh hukum dan akal sehat justru melahirkan stabilitas sejati, bukan stabilitas seni yang dibangun dari rasa takut. Hobbes itu memang udah ingetin bahwa kebebasan tanpa rakyat yang kuat itu bisa menimbulkan kekacauan dan konflik. Iya, bayangin Orde Baru itu berhasil menjaga ketertiban dan perkembangan selama dalam kurun waktu berapa? 30 tahun, coba bayangin. Ada pemerintahan lain yang berhasil gitu. Nah, kan enggak kan? Dari situ tuh, dari kestabilan yang tumbuh selama 30 tahun itu tuh bisa tercapai banyak hal, infrastruktur, ekonomi, pendidikan, politik, dan masih banyak hal lain. Intinya, untuk mencapai hal tersebut, kita tuh sebagai rakyat tuh harus tunduk pada penguasa supaya menimbulkan rasa stabil yang mana nanti berakibat karena keamanan. Kalau kayak gitu tuh, lo bakal ngomong kayak gini, kekuasaan tanpa kebebasan tuh adalah perbudakan. Emang negara kuat tuh emang perlu, tapi negara yang kuat dan menghormati hukum dan hak rakyat, bukan yang menindas mereka, itu baru negara. Nah, reformasi itu ngebuktiin bahwa ketika kebebasan dikekang terlalu lama, rakyat itu akhirnya bangkit menuntut perubahan. Nah, perubahan itu bukanlah kekacauan, tapi justru pemulihan kontrak sosial. Ya, sama yang kayak lo cita-citakan selama ini. Nah, saya akan menjelaskan kesimpulan dari masa yang Orde Baru. Nah, negara harus kuat, tegas, dan berdaulat penuh. Tanpa penguasa yang tegas, seperti Orde Baru, bangsa itu akan mudah terpecah seperti Hobbes mengajarkan bahwa keamanan adalah fondasi dari peradaban. Nah, tanpa keamanan, tidak ada kebebasan yang bermakna. Tapi, negara kuat tanpa menghormati kebebasan hanya melahirkan ketakutan dan penderitaan. Locke menekankan bahwa kekuasaan harus berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Jika negara menindas rakyatnya, maka negara itu kehilangan legitimasi moral. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan secara keseluruhannya, yaitu Hobbes itu mengajarkan kalau misalkan tanpa kekuasaan yang kuat, manusia itu akan jatuh ke dalam kekacauan. Nah, negara ada untuk melindungi dari ketakutan itu. Nah, keamanan adalah fondasi dari semua kebebasan. Dalam dunia yang tak pasti, ketertiban lebih berharga daripada kebebasan yang tak terkendali. Nah, negara harus tuh berani, tegas agar rakyat bisa hidup dengan tenang. Nah, kalau Locke
Untuk meningkatkan kekuasaan yang tak dibatasi akan menindas. Negara harus menjunjung kebebasan dan keadilan. Ketertiban sejati hanya lahir dari rasa percaya rakyat pada pemerintah. Kekuatan tanpa moral adalah tirani. Kebebasan tanpa hukum adalah anarki. Negara ideal adalah yang kuat, adil, dan terbuka terhadap rakyatnya. Nah, mungkin Hobbes dan Locke tidak benar atau salah mutlak. Dunia butuh keduanya. Nah, kekuatan untuk melindungi dan kebebasan untuk mengingatkan agar ketakutan tak berlebihan. Bener banget, negara ideal bukan hanya negara yang kuat, tapi juga bijaksana. Sebab tujuan akhir dari politik bukan sekedar keamanan, tapi kehidupan yang bermartabat. Halo, jadi sekian video debat dari kita. So, Thank you. For watching. bye.